Pemirsa, jadi uji klinis vaksin TB adalah salah satu dari bantuan yang didanai oleh Yayasan Gates yang pendirinya adalah Bill Gates ya pemirsa. Uji coba vaksin TB adalah vaksin baru yang dikembangkan organisasi Gavi, sebuah organisasi yang didanai oleh Yayasan Gates dan pemerintah Amerika Serikat yang fokus pada masalah kesehatan. Pemirsa, organisasi ini menyediakan vaksin baru untuk anak-anak di dunia dan telah diadopsi sejumlah negara termasuk di Indonesia. Uji klinis vaksin TB ini menimbulkan pro kontra dan juga disebut sebagai uji coba. Inilah ya yang kemarin banyak pembahasannya di media sosial. Iya, banyak yang bilang takut menjadi kelinci percobaan, takutnya belum dipatenkan vaksin itu ya di tubuh, bagaimana nanti responsnya. Jadi pemirsa, vaksin TB yang dibiayai oleh Gates Foundation sudah dikembangkan sejak awal tahun 2000. Udah lama jadi ternyata Jessica. Betul, Gemma. Jadi pemirsa, vaksin TB ini sudah melewati beberapa fase uji klinis. Dan sebelum masuk ke fase uji klinis, vaksin tersebut harus melewati penilaian praklinis yang mana kemanjuran vaksin diuji pada model laboratorium dan juga hewan. Sebelum diujikan pada manusia, kandidat vaksin TB CM72 diujikan terlebih dahulu kepada hewan. Jadi fase pertama vaksin ini akan memasuki uji coba fase pertama yang dilakukan pada partisipan manusia dengan skala kecil mulai dari 20 hingga 50 orang. Dan fase ini mengumpulkan informasi tentang seberapa aman vaksin tersebut bagi manusia. Baru masuk ke fase kedua ya Jessica ya. Nah pemirsa, kalau di fase kedua uji klinis akan melibatkan partisipan ini lebih banyak. Kalau tadi ada sampai 50 orang, kalau di fase kedua ini banyak sekitar 200 sampai 300 orang. Dan ini juga memberikan informasi terkait dengan keselamatan tambahan tentang efek samping, resiko, dan juga informasi lebih lanjut tentang seberapa baik vaksin bekerja untuk menimbulkan respon imun. Iya, jadi ini masih banyak pro dan kontra ya, apakah vaksin ini aman. Jadi pemirsa, ini bukan uji coba, tapi uji klinis fase ketiga. Dan partisipannya juga sudah dipilih oleh yang terkait ya, jadi nggak sembarang bisa dilakukan kepada masyarakat umum begitu. Jadi sudah ada penelitian lebih lanjutnya. Nah, pemirsa, uji klinis vaksin TB ini menuai pro kontra, dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan uji klinis vaksin TB ini, kita akan berbincang dengan peneliti utama Nasional Vaksin TBC M72, ada Profesor Erlina Burhan. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Gemma. Prof, Jessica. ini banyak pro kontra di masyarakat. Pertama-tama, sebagai peneliti utama Nasional Vaksin TBC M72, boleh diluruskan terlebih dahulu, Prof? Ya, baik, saya ingin luruskan yang tepat di sini kita pakai istilah adalah uji klinis ya, bukan uji coba. Ya, karena kenapa bukan uji coba? Ya, uji cobanya udah selesai sih sebetulnya pada mulai tahun 1999 loh, 26 tahun yang lalu pada uji ini dilakukan di laboratorium, pada serum, lalu pada hewan coba ya, mulai dari tikus, kelinci, dan sampai kepada kera. Setelah aman, ada potensi efektivitas, barulah tadi sudah disebutkan ke manusia fase 1 di skala yang besar. Dan fase 1 ini bukan di negara yang miskin loh, di Amerika, di Belgia, di Swiss, ya mungkin negara yang tidak terlalu berkembang di Filipina. Dan hasilnya cukup baik, tapi kemudian butuh jumlah partisipan yang lebih besar, maka inisiator utamanya ini GSK, GlaxoSmithKline. Jadi saya juga ingin meluruskan, tidak betul itu kalau dikatakan ini vaksin buatan dari Bill Gates, bukan ya. Nah, pada tahun 2014 begitu memulai fase 2, ini dananya tidak cukup sehingga kemudian dicarilah yang mampu mendanai, dan barulah kemudian Bill and Melinda Gates Foundation ini step in. Ya, dan hingga sekarang di fase 3. Jadi saya kira itu perlu diluruskan bahwa kita bukan menjadi kelinci percobaan, tapi ini adalah betul-betul suatu proses ilmiah yang terukur, yang sangat-sangat tinggi standarnya, mengikuti good clinical practice ya, dan ini sangat sangat etikal dan memprioritaskan keselamatan dan keamanan dari partisipan yang ikut dalam uji klinis ini. Iya, jadi penelitiannya sudah lama, tapi dananya sempat terhambat, makanya Bill Gates masuk untuk membiayai penelitian lebih lanjut ya, begitu ya Prof Erlina ya. Nah, kalau tahap ketiga ini, Prof, untuk klinis ketiga di Indonesia sudah sampai mana nih, Prof?
Ya, jadi sebetulnya, prosesnya juga sudah cukup lama. Di tahun 2022 kita saling berkomunikasi ya. Jadi para peneliti dan, peneliti global, kemudian saya dan teman-teman di sini, bersama-sama mulai komunikasi dan di tingkat atas juga sepertinya, level-level pemangku kebijakan di, Bill and Melinda Gates Foundation juga, berhubungan, apa namanya, berkomunikasi dengan, pemerintah Indonesia, dalam hal ini mungkin Kementerian Kesehatan, akhirnya, kita disetujui. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.